Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat semua ya. Dan masih tetap semangat belajar daringnya bersama Ibu dalam pembelajaran IPA. Ya. Untuk minggu ini Ibu akan membahas materi tentang perubahan materi. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada sifat-sifat materi. Ada dua sifat materi, yaitu yang pertama adalah sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah susunan zat, misalnya wujud, warna, bau, titik didih, titik lebur, dan kelarutan. Kemudian yang kedua adalah sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang dapat diamati setelah suatu zat berubah menjadi zat lain. Misalnya dapat berkarat, ini terdapat pada besi. Kemudian dapat busuk, ini terdapat pada makanan dan dapat dibakar, ya. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada sifat fisika. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali peristiwa yang berkaitan dengan sifat fisika zat. Ya, adapun sifat fisika zat meliputi perubahan wujud zat, kemudian pembuatan larutan dan kelarutan. Ya, untuk contohnya di sini ada ya. Perubahan wujud zat dari mengembun, kemudian menguap, dan membeku. Ya, ini contohnya ya, air yang mendidih dia menguap, kemudian kalau ditaruh di dalam pendingin jadi dia membeku. Kemudian contoh yang lain adalah pembuatan larutan dan kelarutan, yaitu larutan gula bercampur dengan air teh, ya, itu untuk sifat fisika. Kemudian sifat kimia. Sifat kimia zat banyak dimanfaatkan. Contoh pemanfaatan sifat kimia zat adalah mencegah besi berkarat, kemudian untuk mengawetkan makanan dan memadamkan kebakaran. Ya, sini contohnya untuk mencegah besi berkarat, ya, kemudian untuk mengawetkan makanan. Ya, ini contohnya dan memadamkan kebakaran. Oke, kita lanjut lagi. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, untuk perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Sebaliknya, perubahan kimia dihasilkan dengan zat baru. Kemudian, perubahan kimia karena menghasilkan zat baru setelah terjadi proses perubahan atau reaksi. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada perubahan fisika. Perubahan fisika yang perlu kamu ketahui adalah perubahan wujud yang mengalami peristiwa membeku, mencair, mendidih, menguap, mengembun, dan menyublim. Materinya dapat berwujud seperti padat, cair, dan gas. Ya, contohnya di sini materi berwujud seperti padat, cair, dan gas. Ya, ini contoh zat padatnya. Ya, ini contoh zat cairnya dan ini contoh gasnya. Ya. Kemudian perubahan kimia juga disebut reaksi kimia. Zat yang bereaksi disebut pereaksi atau reaktan. Dan zat baru yang dihasilkan disebut hasil reaksi atau produk. Ya, contohnya di sini cahaya kembang api terjadi karena perubahan kimia dan contoh lainnya adalah timbul gas merupakan ciri perubahan kimia. Oke. Kita lanjut lagi. Sini ada pemisahan campuran. Pemisahan campuran dilakukan untuk membersihkan zat berguna dari pengotornya. Kemudian pemisahan campuran dapat dilakukan berdasarkan sifat fisika. Misalnya ukuran partikel, titik didih, dan kelarutan.
Oke, satu lagi pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika. Berdasarkan sifat fisikanya, campuran dapat dipisahkan dengan cara pengayakan, penyaringan, sentrifugasi, penguapan, distilasi, kromatografi, ekstraksi, dan sublimasi. Ya, beberapa contoh gambarnya seperti di bawah ini ya. Contoh dari satu set alat distilasi. Kemudian yang ini contoh dari proses kromatografi. Kemudian yang B adalah pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan pembentukan zat lain. Jadi pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia dilakukan dengan cara mengubah zat yang akan dipisahkan. Oke, untuk minggu ini Ibu rasa cukup sekian materinya. Jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, kalian bisa menghubungi nomor telepon Ibu atau menghubungi WhatsApp Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.